apabila malakal maut akan mencabut ruh orang yang soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala menugaskan malaikat rahmat untuk mendampinginya. Setelah ruh itu keluar dari jasad, maka ruh itu diserahkan oleh malaikat maut kepada malaikat rahmat, yang kemudian membawanya menghadap kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sopan dan hormat, sehingga ruh itu merasa aman dan bahagia apabila mendapat pujian dari para malaikat yang dilaluinya. Kemudian setelah ruh itu dihadapkan, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat rahmat agar membawa kembali ruh tersebut ke tempat asalnya secara baik-baik dan menempatkan di tempat kediamannya. Disitulah ruh itu dapat melihat semua keluarga yang hadir, sehingga tahu siapa di antara mereka yang sibuk bekerja dan siapa yang hanya tertawa-tawa, bercanda-canda. Ruh itu juga mendengar orang-orang yang sedang melayat. Ruh itu berkata selamat tinggal dan mohon maaf kepada ahli keluarga yang hadir. Ucapan ruh itu dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Maka seperti itulah ruh itu dapat melihat dan mendengar pembicaraan orang-orang yang masih hidup, tetapi orang yang hidup tidak melihatnya dan tidak mendengar ratap tangisannya. Sebaliknya, ruh orang kafir atau ruh orang yang banyak dosanya itu, setelah dicabut oleh malaikat maut, ruh itu diserahkan kepada malaikat azab untuk dibawa ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala secara kasar, kejam dan ganas, sehingga sepanjang perjalanan ruh itu menjerit-jerit kesakitan, sementara para malaikat yang dilewatinya mencela dan mengutuk ruh celaka itu. Setelah sampai di hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat azab agar membawa kembali ruh itu ke tempat asalnya dan meletakkannya di tengah ruangan rumah. Ruh itu pun melihat jasadnya sendiri serta sanak familinya yang hadir. Di situ ruh tersebut melihat dan mendengar apa-apa yang mereka bicarakan. Ruh itu mohon maaf serta menyatakan penyesalan atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Jerit tangisnya didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai saudaraku, alangkah bahagianya jika kita tergolong orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berbuat baik sebanyak-banyaknya. Ruh kita akan mendapatkan sambutan dari malaikat rahmat, kemudian dikembalikan dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimanakah nasib kita, wahai saudaraku, jika kita tergolong orang yang banyak melakukan dosa, maksiat di muka buminya Allah subhanahu wa ta'ala ini, kemudian tidak pernah bertaubat? Kita akan dijemput dengan kasar oleh malaikat azab. Kita akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan menjerit di tengah keluarga kita. Sayang jeritan kita tidak akan pernah didengar oleh anak istri kita, oleh keluarga kita, dan oleh semua mereka yang hadir pada hari pemakaman kita. Kita akan menyesal dalam penyesalan yang tidak ada gunaannya lagi. Kita memohon maaf atas dosa-dosa yang kita lakukan, tapi permohonan maaf itu tidak ada berguna lagi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terlambat dan tidak berguna lagi kita menyesal. Terlambat dan tidak berguna lagi kita bertobat. Terlambat dan tidak berguna lagi kita meminta maaf. Segala telah berlalu begitu cepat. Padahal jika kita segera meminta ampun kepada Allah, jika segera meminta maaf kepada Allah, jika kita segera bertobat kepada Allah, kita tidak akan menjerit seperti itu. Kemarin kita masih hidup, tapi tidak kita gunakan waktu itu untuk minta ampun, minta maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan minta maaf kepada sesama. Kemarin kita masih bergerak, tetapi kita tidak gunakan untuk meminta ampun, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita masih kuat, tetapi kita tidak gunakan itu untuk beribadah, melakukan sholat berjamaah tepat waktu sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Kemarin lidah kita masih dapat bertasbih, masih bisa membaca Al-Quran, tapi kita lalaikan perkara itu. Kemarin kita masih punya kesempatan terakhir, tetapi kita sia-siakan semuanya. Maka atas perkara itu, saudaraku, belajar kaya sebelum kaya dan belajar mati sebelum mati, sebelum datangnya kematian yang sesungguhnya, dan kita tidak akan bisa kembali lagi. Kita akan menyesal selama-lamanya. Maka hisablah diri kita sekarang ini sebelum dihisab nanti kelak di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala.